Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Apriyanti, NIM 201912056 dari kelas Akuntansi R, semester 6, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara atau lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai 5 nilai. Yang pertama, yaitu integritas, 2. Profesionalisme, 3. Sinergi, 4. Pelayanan, yang kelima kesempurnaan. Kementerian Keuangan mempunyai 11 unit, salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan APBN dan mengawal pencairan APBN ke seluruh penjuru Nusantara agar dapat menjadi instrumen fiskal yang mampu menggerakkan perekonomian nasional secara optimal. Tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut. Tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya 1. Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara. Yang keempat, pemberian bimbingan teknisi dan supervisi di bidang perbendaharaan negara. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan negara. Siklus APBN dan peran Kementerian Keuangan terdapat 6 tahapan. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran, yaitu meliputi menyiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Yang kedua, membahas RKP atau RKA KL dengan kementerian atau lembaga. Yang kedua, tahap pembahasan meliputi mewakili pemerintah dalam pembahasan RAPBN dengan DPR. Yang ketiga, penetapan APBN meliputi penyusunan peraturan presiden mengenai rincian pelaksanaan APBN. Yang keempat, pelaksanaan APBN meliputi pengesahan dokumen anggaran. Yang kelima, pelaporan dan pencatatan APBN meliputi selaku pengguna anggaran penyusunan LKKL, selaku bendahara umum negara penyusun LKPUN, selaku pengelola fiskal menyusun LKPP. Yang keenam, pemeriksaan dan pertanggungjawaban meliputi menyusun LKPP untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK, menyusun rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang berupa LKPP yang telah diperiksa oleh BPK. Jadi dalam anggaran APBN akan berjalan selama 3 tahun. Contohnya, anggaran pada tahun 2022 ini dilakukan perencanaannya di tahun kemarin yaitu tahun 2021 dan dilaksanakan pada tahun ini 2022. Untuk pertanggungjawabannya akan dilakukan di tahun depan yaitu tahun 2023. Peran dan tugas sebagai mahasiswa akuntansi terdapat 4. Yang pertama,
Learn and think artinya menuntut ilmu akuntansi dan pelaporan keuangan serta memutakhirkan wawasan mengenai peraturan, kebijakan, dan proses bisnis APBN. Yang kedua, analis innovate, yang artinya melakukan analisis atas informasi keuangan dan memanfaatkannya untuk menelurkan berbagai ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, take action, yaitu melakukan berbagai gerakan dan gebrakan dalam mendukung pemanfaatan APBN untuk Indonesia maju dan sejahtera. Yang keempat, spread the word, yaitu menyebarkan informasi dan energi positif melalui media sosial terkait pertanggungjawaban APBN beserta manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.